Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun kalian berada, selamat malam semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Fans Leslar, channel yang insya Allah akan selalu menyajikan sebuah informasi teraktual, terupdate, terhangat, teranyar seputar keluarga Leslar. Baik, kalian semua yang telah bergabung menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru, teranyar, teraktual, terupdate seputar keluarga Leslar. Dan baik guys, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita OTW dengan yang pertama dulu nih. Ada unggahan dari Bang Yudi Repan nih. Kita lihat storynya guys. Bismillah, semoga dimudahkan segala sesuatu. Nah ini menjelang keberangkatan Oma, Opa. Ya kalau lihat dari informasi komentar dari para sahabat Leslar guys, di situ Oma mau apa ya, kayak berobat gitu guys ya. Mudah-mudahan Safakilah buat Oma Siwi. Oma Siwi lagi, Oma Dewi ya guys ya. Kemudian selanjutnya nih, nah rame di TikTok juga nih, Lesti Kejora harus izin pencipta lagu. Minola Sabayang dukung Yoni Dores laporkan Lesti Kejora. Wow. Dan aku Instagram ini sebagai caption nih guys. Bapak titik. Maaf ya, Bapak idolaku Lesti Kejora nggak pernah cover lagu Bagai Ranting yang Kering atau nyanyi untuk competition. Idola saya hanya nyanyi waktu off air di Subang. Pak selidiki dulu sebelum berkomentar. Kalaupun dipakai buat konser, buat apa sih namanya? Buat kompetisi, ya harusnya ditanyanya Indosiar ya. Karena setiap lagu pasti disediakan oleh pihak Indosiar. Nah ini kalau off air, ya off air bebas guys ya. Masa iya sih kita undangan gitu guys ya, nyumbang satu buah lagu ya, harus izin dulu ya. Gimana caranya? Kemudian lagi, gimana dengan kita yang mau kerokean? Aduh, ada-ada aja guys ya. Tuh, sedikit dulu sebelum berkomentar. Itu nyanyi di Subang 6 tahun yang lalu, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta baru diterbitkan pada tahun 2021. Sekali lagi saya tegaskan, idola saya tidak pernah cover lagu Bagai Ranting yang Kering ataupun untuk competition. Dicatat ya Minola. Sekian dan terima kasih. Bahkan semalam juga Bang Mi lihat ada yang diwawancarai, ya jawabannya buat apa ya, buat kita semakin emosi lah. Masa dia menyampaikan seperti ini? Ya Lesti nyanyi di panggung, terus ada yang videokan orang, kemudian orang itu punya YouTube, kemudian di-up di YouTube. Ya Lesti juga terbawa gitu loh, aneh. Contoh nih, kita nyanyi guys ya, ada yang memvideokan, kita nggak tahu nih kalau kita divideokan, kemudian di-up. Kok kita ujung-ujungnya kena hak cipta? Kan lucu kan guys. Kecuali kalau misalnya Bunda Lesti mengcover lagu, kemudian di-up di Lesti Channel, ataupun di Lestar Entertainment, ataupun di Lestar Record tanpa seizinnya, ya itu mungkin pasti kena. Cuman kan ini yang jadi pertanyaannya, kok bisa gitu guys ya, seorang Lesti yang nyanyi off air, kemudian ada yang memvideokan, di-up di akun YouTube orang tersebut, tapi Lesti ke bawah-bawah. Ini kadang-kadang guys ya. Dan kita lihat sini ada unggahan ini pun langsung dibanjir komentar nih. Ada komentar juga dari Lis86 nih. Bapak harus tahu, Lesti nggak pernah cover lagu yang dimaksud. Nyanyiin di panggung kontes aja permintaan penyelenggara, dan panggung hajatan tuntut tuh yang upload tuh ya. Woi, banyak sekali yang nyanyi lagu itu, bukan dari Lesti doang. Ada juga nih orang lain yang upload di YouTube. Lesti tidak mengcover, padahal dia hanya menyanyikan seperti artis-artis lain. Yang jadi pertanyaannya, kenapa cuma Lesti yang dilaporin? Nah kan, ada juga nih dari Mardiana. Bapak pengacara, coba lihat dulu dan pelajari dulu deh Pak. Itu Lesti nggak cover Pak, tapi Lesti itu diundang nyanyi. Yang video itu orang lain Pak, yang upload di YouTube juga orang lain. Harusnya yang dituntut itu yang nge-share video itu. Lagi pula kalau kata Bapak, hukum yang baju merah kemarin itu harusnya bersyukur Lesti nyanyiin itu lagu kan jadi terkenal. Kalau orang nggak ada yang nyanyiin itu, lagu apa orang tahu ada lagu itu. Dan dengar kata Bapak, hukum yang kemarin yang baju merah ya, biaya promoin itu bayar dan biayanya mahal, ngerti Bapak. Jadi bersyukur Lesti yang ngetop nyanyiinnya tuh. Kemarin ada juga praktis hukum, cuma nggak tahu namanya guys ya. Dia mengatakan seperti itu. Kalau lagu kita
dipromosikan, nih nyanyi ini lagu saya nih, biar terkenal, saya bayar. Itu gede, bayarnya mahal. Tapi kalau misalnya nih lagu saya nih nyanyiin, kemudian booming rame, guys ya. Wah, itu alhamdulillah ya, banyak yang menggunakan lagu tersebut. Ya, pasti kalau misalnya kita ngasih lagu tersebut, pasti orang yang nyanyikan kemudian viral juga ngerti gitu, guys ya. Nggak mungkin juga nggak ngerti atau kita yang menciptakan lagunya gitu kan. Kemudian juga dari Maria Asrawati, anyepin aja guys yang ngasih panggung tuh. Tuh organ tunggal hajatan di kampung kadang suka nyanyi lagu itu. Biduan kampung disomasi jangan Lesti aja. Duh, ada-ada aja di Konoha. Apa kalau somasi Lesti ada cuannya ya katanya tuh. Aduh. Kemudian juga nih Ahmad Official nih, Ahmad Dhani Official. Wow, Ahmad Dhani Official. Ini anggota Mas, tolong dikasih paham lah kalau lagu yang dinyanyikan di acara televisi yang punya kewajiban bukan urus royalti kan stasiun televisi, dan kejadiannya juga tahun 2018 jauh sebelum undang-undang hak cipta ada. Tolong ya Mas dibenahi, diedukasi anggotanya. Kita lihat di sini. Saya mau bertanya, waktu tahun 2018 Lesti nyanyi di tempat acara hajatan, apa itu disebut mengcover lagu sampai Lesti dituntut 4 miliar. Sedangkan Lesti tidak pernah mengcover di YouTube-nya. Apa pendapat soal ini? Tuh ya. Aduh. Pokoknya kita doakan terus, mudah-mudahan terbuka ya para penuntut hak royalti, mudah-mudahan terbuka. Ya kalau misalnya pengen bener segala macam ya harus sesuai gitu loh. Kalau ini kan nggak sesuai. Tuh ya. Kemudian selanjutnya, nah ini keterangan dari Pak Tony ya, yang mana laporan terhadap Lesti Kejora itu tidak memenuhi unsur pidana. Karena di situ Pak Tony merinci, menjabarkan satu persatu ya, dari mulai pasal sekian dijelaskan. Nah kalau untuk Lesti ya, bukan Pak Tony langsung menjas Lesti tidak bersalah, bukan. Tapi kalau misalnya dilihat dari undang-undang tersebut ya memang tidak memenuhi gitu loh ya. Mana tuh pengacara dan Mbak titik-titik itu suruh buka mata dan telinga lebar-lebar ya, dengerin ini tuh. Pak Tony pengacara hebat di Indramayu. Udah dilihat di YouTube titik-titik, puas banget katanya tuh penjelasannya ya. Kemudian juga ini di-up juga ya sama akun Instagram nih, Lau Firm Sadrakes Koadi. Wah ya, langsung ditanggapi tuh ya. Ini tanggapan resmi di pengacara Lesti ya, semua silahkan dibaca tuh. Tetap berdoa dan waspada trauma pihak kepolisian ini yang kemarin nanggapin masalah Lestar, jadi suka takut nanti asal aja, tapi terus berdoa dan semoga pengacara Lestar hebat bisa menangani beres cepat, amin. Ada juga nih dari Muhammad Samik nih. Bismillah, kami tetap mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Semoga masalahnya cepat selesai dan dimudahkan segala urusannya. Betul kata pengacara Lesti, jangan sampai ada simpang siur karena semua ikut komentar dan menjadi bola liar kepada fans Lesti Lovers, Lestar Lovers, Belovers. Jangan terlalu menanggapi komentar yang sana sini, belum tentu kejelasannya. Kita tunggu aja, apalagi sekarang sudah ada kuasa hukum Lesti yang mengurus. Kita doakan saja tuh ya. Nah, betul banget ya kata pengacara Lesti itu, jangan sampai ada simpang siur ya. Pokoknya bismillah, mudah-mudahan berhasil ya guys ya. Ada juga nih kalau kata sebelah, Lesti mengcover lagu yang kita belum tahu yang mana video YouTube yang mereka maksud. Apa yang mereka maksud YouTube Indos, apa YouTube orang lain. Yang Lesti lagi tampil menghibur terus ada yang rekam dan upload di YouTube mereka katanya tuh. Aduh. Nah kemudian kita lihat nih, saya ada lihat di YouTube, nama YouTube-nya Fans Lesti. Nah di situ YouTube-nya ditulis cover Lesti. Nah dikira pihak sebelah itu Lesti yang mengcover. Coba dari YouTube ada, mungkin itu katanya ya. Salahnya si YouTube itu nulis cover tapi nggak ada nama penyanyi asli. Minimal kalau nggak dikasih nama penyanyi asli, di lisensinya ditulis songwriter Yoni Dores atau Zul Anggara. Kemudian juga dari Asna Wiyawiyah juga nih, kalau tuh video yang dimaksud sebelah mereka nggak tahu ngecek apa gimana ya, padahal jelas YouTube-nya namanya Fans Lesti. Kalau dengar musiknya jelas banget Lesti nyanyi off air buat menghibur.
Yang disalahin yang punya YouTube lah, Lesti yang nggak tahu apa-apa. Kenapa juga diperkarakan yang sebelah Lesti itu kok kalau cover lagu sudah pasti labelnya turun tangan ngurus. Kalau mau perform off air sudah pasti manajemennya yang ngurus. Kalau mau perform di TV sudah pasti stasiun TV yang ngurus. Lagu yang mau dinyanyikan tuh ya. Kirim linknya DM aku katanya tuh ya. Nih aku juga lihat kemarin di YouTube Indosiar ada ya Kak diupload. Tuh akun YouTube sudah lama nggak upload video, nama YouTube-nya Fans Lesti sis katanya tuh. Aduh. Kemudian juga nih dari Andri Trihartanto juga berkomentar nih guys. Masalahnya si akun YouTube itu nulis sebagai ranting yang kering cover Lesti lah. Salahnya penyanyi aslinya nggak ditulis, minimal kalau nggak ditulis nama penyanyinya ya songwriternya pencipta lagu tersebut. Aku nggak salahin Lesti, aku salahin yang punya YouTube itu kalau itu yang jadi tujuan utama yang melaporkan Lesti. Betul banget ya guys ya. Ya Lesti ini tidak tahu menau tuh. Yang jadi permasalahan orang awam kayak gitu, mana ngerti hak kita. Belum heboh juga permasalahan kayak gini tuh. Akun juga sudah tahunan nggak aktif juga katanya tuh ya. Emang orang awam minimal nulisnya begini, kalau orang yang berpendidikan isdalia bagi ranting yang kering katanya tuh gitu. Nah ini salah satu pelajaran bagi kita semua guys ya. Bagi kita terutama bagi kalian yang punya jiwa musik ataupun seni ya, memang harus hati-hati. Yang enggak kena aja bisa dikenain, apalagi yang memang benar-benar kena kan gitu ya. Ada juga dari Ambar Wati juga menambahkan komentar guys. Tenang aja, kebenaran akan menemukan jalannya. Lesti tidak salah, jadi biar kuasa hukum Lesti yang menangani masalah ini. Kita bantu doa semoga semua dimudahkan. Nanti kalau Lesti terbukti tidak bersalah, laporkan balik atas pencemaran nama baik. Mentang-mentang Lesti terkenal terus dia yang dilaporkan, yang jelas-jelas kaper malah nggak dilaporkan. Mana cewek baju titik Lesti terkenal karena lagu itu, pengen bukan tuh mulut perempuan kayak cuma dendam ke Lesti atau mungkin iri sama Lesti. Dah biarkan saja, nanti juga kebenaran akan terkuak ya. Kayaknya salah alamat. Yang nyanyi lagu Kemenangan bagai ranting kering itu Sri Devi, Rara, Aulia. Kalau Lesti nggak pernah menyanyikan lagu ini. Coba lihat lagi di YouTube, cari YouTube, nggak ada tuh nama Lesti. Tuh banget guys ya. Cuman ya kadang-kadang ya nyari guys ya, nyari kesalahan orang. Padahal orang nggak salah tapi dicari kesalahannya ya. Aduh, ada-ada aja sih. Kemudian selanjutnya kita lihat juga di sini. Kita lihat yang baru-baru dulu guys ya. Tadi ada Bunda Lesti juga nih. Pokoknya jangan nyakitin hati orang katanya tuh ya. Masya Allah, semoga selalu dilindungi oleh Allah. Wassalatu barakallah, bismillahirrahmanirrahim. Doa yang teraniaya itu sekelip mata Allah ijabah. Pokoknya tetap semangat Bunda cantik, amin ya robbal alamin. Kemudian juga terlihat nih Papa Bin nih, tidur dulu siapa tahu bangun sampai Anfield buat nonton Liverpool. Ulala, yang merayakan juara. Kemudian juga ini bermain piano bareng Wak Empik tuh ya, Masya Allah. Pokoknya Papa Bin terus semangat buat lagu, ciptakan lagu buat Bunda Lesti Kejora ya guys ya Papa Bin ya. Pokoknya lagu-lagu Papa Bin ini keren-keren ya. Pokoknya jangan nyanyi lagu si Ono katanya tuh ya. Kemudian selanjutnya nih, buat teman-temanku fans Lesti Kejora, Bilar, Rizky Bilar, saya berharap lebih dan dengan rasa hormat untuk tidak mengubris pemberitaan apapun di media mengenai hak cipta. Semua sudah diurus dengan baik oleh tim Lestar dan manajemen. Jadi kita cukup mendoakan agar semua cepat selesai dengan baik. Fokus streaming karya-karya Lestar di Lestar Entertainment, Lestar Records, di lagu-lagu Trident. Mari kita tebarkan aura positif agar semua berjalan dengan baik. Mantap. Selanjutnya ada informasi langsung dari KPI nih, KPI Pusat ya, media center KPI Pusat, yang mana ada nominasi ya, yang mana di situ Abang L masuk ya acaranya ya, Abang L The Explorer, dan hal ini pun langsung diunggah oleh Rizky Bilar tuh. Nah loh, langsung diunggah guys. Alhamdulillah, program Abang L The Explorer produksi Lestar Entertainment masuk nominasi di anugerah Syiar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menang guys ya. Sudah masuk nominasi juga, sudah bersyukur alhamdulillah, apalagi kalau menang. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan sukses selalu, berkah barokah baik. Keluarganya Lesti, keluarganya Bilar, keluarga Leslar,
dan orang-orang yang sayang terhadap keluarga Leslar ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga ini unggahan dari Lesti Lovers, Lesti Bilar Lovers Lepianto. Terima kasih Lesti telah membawakan lagu Purnama dengan rasa yang sempurna. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah talenta yang luar biasa tuh ya, dari Nurbayan lagi tuh ya, Om Nurbayan. Masya Allah, pokoknya kita doakan mudah-mudahan sukseslah terus buat Leslar sampai kapanpun. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan semakin wow, dan apapun yang direncanakan Allah kasih kelancaran, ijabah ya guys ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kemudian kita ke Mr. Nurbayan lagi guys ya. Nah ini salah satu pencipta lagu yang luar biasa tuh, diunggah lagi tuh Purnama ya. Sinergi adalah unsur kekuatan yang bertemu atas campur tangan Tuhan ya, dan semesta yang tidak hanya merupakan jawaban dari doa, tetapi pancaran energi diri yang mampu membuka pintu langit, dan entitas itu berupa talenta yang diwujudkan dalam karya. Sebagai seorang penulis lagu, memilih atau dipilihkan talent yang membawakan lagunya akan sangat berpengaruh terhadap nama dan karyanya. Hal ini pastinya sudah melalui proses yang terukur dan diskusi yang sesuai. Sebab berbicara tentang industri musik ibarat masuk ke sebuah pasar yang sudah mempunyai jaringan simbiosis sendiri. Di Akademi Dangdut Indonesia yang diselenggarakan oleh stasiun televisi Indosiar adalah rumah yang memberikan kesempatan dan menggodok mental serta bakat Lesti hingga namanya menjadi besar dan dikenal sampai saat ini. Lesti ibarat batu mulia yang terus digosok melalui media maupun label Trinity yang menaunginya, sehingga gemerlap Bintang Kejora serta hits-hits lainnya melekat menjadi satu identitas yang melesat ya, menembus industri musik tanah air. Dengan kematangan pengalaman yang diasah dari panggung-panggung kampung, memanajamkan kemampuannya untuk menaklukkan belantara musik Indonesia sebagai penyanyi muda dengan segudang prestasinya, dan cahaya itu kian menyala menggema di seantero negeri. Tetapi karir gaya penulis syair, kata pencipta lagu pun penata nada irama arranger musik juga ikut menjadi bagian yang diperhitungkan. Inilah sinergi dalam seni yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi sebuah panggilan yang datang dari kemurnian, bukan untuk mendahului atau meninggalkan, namun untuk terus belajar, tumbuh dan berkembang dalam karya-karya yang gemilang. Kesuksesan sejati bukanlah hadiah yang didapatkan dengan mudah, tetapi sesuatu yang diperjuangkan dengan keringat dan air mata, dan hanya pohon yang tinggi yang akan digoyang oleh badai, tetapi akar yang kuat akan mampu bertahan sehingga pohon akan tetap berdiri. Tetap semangat untuk Lesti Kejora, mantap. Masya Allah, Om Nurbayan terbaik katanya tuh ya. Aduh, Masya Allah, merinding banget ya, lagi dan lagi nih. Pencipta lagu seorang Nurbayan menuliskan sebuah caption yang menggugah, yang merinding, memberikan semangat dan membuat haru ya. Terima kasih buat Om Nurbayan, mudah-mudahan ada lagu yang baru lagi nanti yang akan diciptakan lagi untuk Bunda Lesti Kejora. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, tetap stay tune ya, mudah-mudahan nanti ada yang terbaru, terhangat, teranyar seputar keluarga Leslar. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan secepatnya dan sesegera mungkin tim dari Leslar akan melakukan pertemuan, dan yang pastinya akan memenangkan sebuah pergolakan ini guys ya. Amin ya Allah ya Amin. Pokoknya terus kita doakan mudah-mudahan Lesti Kejora selalu berada di jalan yang benar. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan ada info terbaru, teraktual, terupdate langsung abang buat kalian para Leslar Lovers. Bagaimana tanggapannya guys? Silahkan berkomentar. Abang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada yang terbaru nih. No cut, no edit, Leslar siap berangkat hari ini buat nonton Liverpool. Wow, alhamdulillah ya, Leslar masih siap-siap OTW tuh ke Inggris. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin.
Dan yang terakhir kita lihat ada yang terbaru deh dari Papa Rizky Bilar nih. Alhamdulillah login katanya ya. Aduh, gara-gara MU kalah akhirnya login nih Bunda Lesti. Tetap gigi MU sampai mati. Kenapa sih Dek? Woi, harga diri tetap di atas segalanya katanya itu ya. Aduh, ada-ada aja guys ya. Tapi lucu, seru, ngakak nih guys ya. Ada aja gebrakan di Leslar. Masya Allah, alhamdulillah ya, adem lihatnya guys ya. Meskipun berita di luaran makin wow, tapi alhamdulillah Leslar tambah adem. Masya Allah. Sukses selalu buat Leslar.